Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhaini, NIM 2515623, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2, tahun 2025, program studi Ilmu Pengetahuan Sosial di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, tanggal 10 September 2025, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Islam Darussalam Kopang dengan materi aktivitas memenuhi kebutuhan manusia. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Berarti siap dong untuk belajar? Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, sekarang ketua kelas bisa memimpin doanya. Wahyu, silakan dipimpin doanya. Mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Coba sekarang silakan berdiri. Ibu mau meriksa udah rapi nggak untuk belajar. Berdiri dulu semuanya. Sudah rapi ya. Berarti sekarang ibu akan absen kalian. Silakan duduk lagi. Azman? Mana Azman? Sehat. Elsa Margari Simki. Hernia? Sakit ya? Herman Saputra. Hirwan? Luna Andila. Mira Kusuma. Muhammad Risandi. Rifki Maulana. Rizwan. Ria Asriani. Satriawan. Sakit. Satria Aji Parelian. Farendra Dewi Santoso. Mana? Ya. Wahyu Jihad Pratama. Ya, Wahyu semangat. Nah, yang hadir semoga dia cepat sembuh ya, supaya kita bisa berkumpul lagi untuk belajar. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan berbagai macam contoh ya. Di sini ada beberapa contoh yang nanti kita akan bahas materi tentang aktivitas kebutuhan manusia. Coba perhatikan. Apa yang Ibu pegang ini? Baju. Ini baju ya. Semua punya baju? Punya. Ya, semua punya baju kan? Terus ini apa? Ini nasi ya. Sudah sarapan belum? Sudah. Ya, ini adalah nasi untuk menambah energi kita. Terus ini apa? Air. Ya, ini air minum ya. Ini contoh air minum sebagai pelengkap nasi. Terus ini apa? Iya, ini adalah obat. Obat. Terus ini Tabungan. tabungan ya. Ini tabungan Bank NTB Syariah. Yang ini apa namanya ini? Nah, semua ini adalah termasuk kebutuhan tidak? Termasuk. Ya, berarti coba siapa yang bisa mengartikan Ibu apa itu kebutuhan? Coba siapa yang bisa? Ya, Elsa? Ayo. Apa kebutuhan? Siapa yang bisa? Kebutuhan itu adalah segala sesuatu Yang dibutuhkan oleh manusia. Iya, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Manusia. ya manusia itu yang namanya kebutuhan. Apa contoh-contoh kebutuhan? Tempat tinggal. Iya, tempat tinggal. Apalagi? Makanan. Apalagi? Iya, minuman. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang kedua, dengan diskusi siswa bisa menjelaskan pengertian kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Itu ya tujuan kita untuk mempelajari aktivitas memenuhi kebutuhan manusia. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke materinya ya. Aktivitas memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di sini capaian pembelajaran yang harus kita capai yaitu peserta didik mampu untuk memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Nah, ini ada gambar ya, seperti tadi Ibu contohkan. Ada gambar apa itu? Nasi, ada pakaian, apa lagi? Iya, ada. Iya, pendidikan itu adalah gambar di mana untuk menunjang kebutuhan manusia. Sudah bisa dilihat kan? Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini ada manfaat yang bisa kita pelajari dari kebutuhan manusia itu sendiri. Yang pertama, membantu mengatur prioritas hidup secara baik. Yang kedua, menumbuhkan sikap hemat, efisiensi, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya manfaat kita mempelajari. Nah, tadi sudah tujuannya sudah ya. Nah, sekarang aktivitas memenuhi kebutuhan manusia. Apa sih pengertian kebutuhan manusia itu? Nah, kebutuhan manusia itu adalah segala yang diperlukan manusia untuk
mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan. Contohnya apa? Makanan dan minuman. Ya, makanan dan minuman. Apalagi? Pakaian. Ya, pakaian dan Tempat tinggal. ya tempat tinggal. Itulah dinamakan dengan kebutuhan. Ya, udah ini kan contohnya ada ya. Nah, udah paham kebutuhan? Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan itu ada 4. Yang pertama ada berdasarkan intensitasnya, di mana kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, yang kedua jenis-jenisnya adalah berdasarkan waktu pemenuhannya. Itu ada 4. Yang pertama ada kebutuhan sekarang. Yang kedua kebutuhan masa. Yang ketiga kebutuhan mendesak. Dan yang keempat ada kebutuhan sepanjang waktu. Nah, yang ketiga di sini berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu ada 2 kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Nah, yang keempat berdasarkan subjeknya. Itu ada 2 juga. Yang pertama kebutuhan individu dan yang kedua kebutuhan Kolektif. iya kolektif atau kelompok maksudnya ya. Nah, ini adalah jenis kebutuhan itu ada 4. Ya, di sana juga ada pembagiannya. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih bagian dari intensitas itu sendiri. Nah, yang pertama ada namanya kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Contohnya apa tadi? Nasi, makanan dan Ya, makanan, minuman, tempat tinggal. ya dan Baju. yaitu atau pakaian ya, itu yang dinamanya kebutuhan Primer. ya. Yang kedua ada kebutuhan Sekunder. apa yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder? Nah, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan pelengkap, di mana kebutuhan apabila kebutuhan pokok sudah terpenuhi ada nasi, tempat tinggal, pakaian, berarti kita akan mempunyai pelengkap. Apa saja pelengkapnya? Ya, ada jam tangan, apalagi itu handphone ya, alat-alat elektronik lainnya. Itu yang bisa menjadi barang kebutuhan Sekunder. apa kebutuhan sekunder? Lengkap. Ya, pelengkap. Yang ketiga ada namanya kebutuhan tersier. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan tersier? Nah, kebutuhan tersier itu sendiri adalah kebutuhan barang mewah, di mana setelah kebutuhan primer, sekunder terpenuhi, barulah kebutuhan tersier dapat kita penuhi. Contohnya apa saja? Mobil. Ya, mobil mewah, ada emas, ada villa, itu yang dinamakan kebutuhan ya tersier. Udah bisa ada yang masuk? Ya. Kita lanjutkan. Yang kedua ada namanya berdasarkan waktu pemenuhannya. Di sini ada yang pertama ada kebutuhan sekarang.
Apa yang dimaksud dengan kebutuhan sekarang? Kebutuhan manusia yang harus dibutuhkan pada saat itu juga. Contohnya, ketika sakit kita harus minum obat ya. Setelah lapar kita harus makan. Itu yang dinamakan kebutuhan sekarang. Kalau kita haus kita minum. Nah, yang sudah paham ya kebutuhan sekarang? Ya. Nah, di sini juga ada kebutuhan masa depan atau masa mendatang. Nah, di mana kebutuhan masa mendatang itu merupakan kebutuhan pada masa yang akan datang. Contohnya pergi naik haji. Harus ngapain dulu? Iya, menabung baik di bank. Mau nabung yang lebih sedikit, udah pernah menabung? Pernah. Iya, pakai celengan ya. Pasti pernah menabung. Ketika masih SD kalian sering dianjurkan menabung. Nah, itu masa mendatang kalau kita menginginkan pergi haji atau membeli apa saja yang dibutuhkan, kita harus menabung. Selanjutnya ada kebutuhan mendesak. Apa kebutuhan mendesak? Nah, kebutuhan mendesak itu maksudnya adalah terjadi secara tiba-tiba. Kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Contohnya terkena musibah. Ini ada gambar orang yang lagi penampungan. Dia terkena musibah. Itu yang dinamanya kebutuhan mendesak atau tiba-tiba, tidak kita inginkan. Dulu kan pernah ada gempa, kita tidak tahu ya, tiba-tiba terjadi, benar nggak? Ya, itu yang dinamakan kebutuhan mendesak, tiba-tiba terjadi. Nah, di sini ada yang keempat, ada kebutuhan sepanjang waktu. Nah, sepanjang waktu itu maksudnya kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu sampai seseorang tersebut tidak membutuhkannya lagi. Seperti pendidikan. Itu ya, mulai dari TK sampai kuliah, sampai kapan kalian tidak membutuhkan yang namanya pendidikan. Itu ya contoh dari kebutuhan sepanjang waktu. Tidak ada, sudah paham? Nah, sekarang kita akan membagikan kelompok ya. Ibu akan membagikan kelompok. Nanti kalian masing-masing kelompok, di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Setelah itu Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1 ya, sekarang LKPD-nya mana bukunya? Kelompok 2 ini. Kelompok 3 ini. Oh ya. Perhatikan, untuk kelompok 1 caranya adalah di sini akan ada beberapa pertanyaan ya. Kelompok 1 dilihat di sana akan menjawab pertanyaan dari 1 sampai 5. Silakan dijawab, nama anggotanya ditulis terus dijawab di sana ya. Berdiri semua ya. Sebelum kita presentasikan hasilnya, kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Sudah siap? Tepuk semangat. Semangat. Lagi sekali biar lebih semangat. Tepuk semangat.
Semangat. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari masing-masing kelompok. Sekarang Ibu suruh kelompok 1 terlebih dahulu membacakan hasil kelompoknya. Kelompok 1 silakan maju di depan, bisa berdiri di sini ya. Silakan maju. Menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan maju dan presentasikan hasilnya ya. Di sini ayo. Ya. Ya, hasilnya dibacakan. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tulislah kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kenapa kebutuhan primer harus lebih diutamakan sebelum kebutuhan sekunder dan tersier? Karena kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok sebelum sekunder dan tersier. Sebutkan contoh kebutuhan tersier. Mobil, perhiasan, dan villa. Bagaimana jika kebutuhan primer tidak dipenuhi? Apabila tidak dipenuhi atau pemenuhannya ditangguhkan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Apa itu kebutuhan sekunder? Dan apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap yang akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer dapat dipenuhi. Contoh TV, radio, dan buku. Ada yang ditanyakan? Nah, itu presentasi dari kelompok 1. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan, yang belum jelas ditanyakan. Ya, karena apa itu kelompok 2? Jelaskan apa Kita yang dulu. dimaksud. Dipegang aja. Ya, pertanyaan dari kelompok 2, silakan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer. Ini maksudnya ini kita kebutuhan primer, kebutuhan kebutuhan. Dapat soalnya nanti. Catat dulu soalnya baru dijawab. Pertanyaan dari kelompok 2 apa pertanyaannya? Ulang. Ya, tulis soalnya dan baru nanti setelah semua selesai bertanya baru dijawab ya. Ayo kelompok 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer. Ya, jelaskan yang masuk dengan kebutuhan primer. Siapa lagi yang bertanya? Ya, Wahyu. Ini. Mobil itu termasuk contoh kebutuhan apa? Mobil itu termasuk contoh kebutuhan apa? Mobil termasuk contoh dari kebutuhan apa? Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Ya, bisa dijawab oleh kelompok 1. Kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Mobil termasuk kebutuhan tersier karena merupakan kebutuhan barang mewah. Yang gimana? Silakan. Sudah jelas dari kelompok 1? Ya, sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Ucapkan salam dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang selanjutnya Ibu akan membagikan tugas individu ya. Nanti ini akan mengetahui sejauh mana kalian
memahami materinya? Silakan dijawab. Ya, jawab. Langsung dijawab dan dikumpulkan. Sudah jadi ya? Sudah tulis namanya? Sudah. Sudah tulis namanya? Ya, dikumpulkan ya kalau sudah. Sudah? Sudah ya? Nah, dari materinya semua hadap sini. Dari materi kita ngambil kesimpulan apa saja yang kita dapatkan hari ini. Nah, kesimpulan materi ini siapa yang bisa? Jenis-jenis kebutuhan dapat dibagi menjadi 4 ya. Kesimpulannya yang pertama menurut intensitasnya, yang kedua menurut waktu, yang ketiga sifat, dan yang keempat subjeknya. Nah, itu jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang kedua, kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Nah, yang ke sekunder kebutuhan pelengkap, yaitu setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ya. Yang ketiga ada namanya kebutuhan tersier, maksudnya adalah kebutuhan barang mewah. Contohnya tadi adalah mobil. Nah, itu ya. Gimana? Apakah senang mempelajari hari ini? Senang nggak belajar? Udah mengerti dengan materi ini? Senang nggak dengan pembelajaran metode Ibu mengajar dengan LCD? Ya, senang ya. Jadi sudah paham arti dari kebutuhan manusia? Ya, sudah ya. Berarti pembelajaran hari ini sudah bisa dipahami. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Nah sekarang karena sudah waktunya sudah selesai, materinya sudah selesai, kita minggu depan ketemu lagi dengan materi berikutnya. Sekarang kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk menutup pertemuan kita, marilah kita sama-sama berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita mengerti. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sudah. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.